Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Tulan Abdillah Imin On dengan NIM 231221162 dari kelas 5D dari Prodi Bimbingan Konseling Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, pada video hari ini kita akan membahas tentang emosi dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, di mana kita akan mempelajari bagaimana emosi dan budaya itu mempengaruhi cara kita untuk mengekspresikan, merasakan, dan memahami emosi itu sendiri. Nah, sebelum itu kita harus memahami dulu apa itu emosi. Nah, apa sih itu emosi? Nah, emosi dalam bahasa Latin adalah emover. Nah, yang berarti bergerak menjauh, yang dimana itu menggambarkan bahwa emosi adalah yang mendorong seseorang untuk selalu bertindak, selalu bergerak. Nah, secara definisi, menurut ahli yaitu William James dan Cortland, emosi muncul karena kita merasakan perubahan pada tubuh sebagai reaksi. Nah, reaksi terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita. Emosi juga sering disamakan dengan perasaan. Apa sih perasaan? Yaitu keadaan batin yang membuat kita merasa senang atau tidak senang. Nah, dan sifatnya sangat pribadi dan subjektif. Nah, selain itu, emosi juga memiliki peran penting dalam hidup kita. Emosi juga yang memberitahu siapa diri kita, tentang kualitas hubungan yang kita miliki dengan orang lain, dan memberikan makna pada setiap pengalaman yang setelah kita tahu tadi definisi emosi. Nah, kita akan mempelajari apa sih fungsi dari emosi itu sendiri. Nah, yang pertama ialah penghubung tindakan. Nah, emosi berfungsi sebagai penghubung antara peristiwa yang terjadi di eksternal dari tubuh dan juga perilaku atau respon dari kita sendiri. Contohnya nih, kalau misalnya kita takut, kita akan lari, atau mungkin kita akan menghindar, kita akan mengelak. Nah, itu adalah salah satu contoh dari fungsi mempersiapkan tindakan. Nah, yang kedua ialah membentuk perilaku. Emosi menyediakan simpanan respon untuk masa depan. Emosi yang menyenangkan bisa menjadikan reinforcement atau penguat sehingga kita ingin mengulang perilaku tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pengatur dari interaksi sosial. Emosi yang tampak pada wajah, perilaku yang kita sering kali itu merupakan sinyal bagi orang lain. Misalnya, jika wajah seseorang terlihat sedih, orang lain akan tahu bahwa mereka butuh menghibur atau butuh perhatian. Nah, kita akan lanjut pada pengaruh budaya dengan emosi. Nah, pengaruh budaya itu terhadap emosi itu sangatlah besar dalam menentukan bagaimana emosi itu dialami, diekspresikan, atau diinterpretasikan oleh seorang individu. Nah, budaya itu membentuk yang namanya aturan yang disebut display role atau aturan tampil. Apa sih aturan tampil itu? Yaitu yang mengatur bagaimana dan kapan emosi itu boleh ditunjukkan secara terbuka atau harus secara tertutup. Budaya juga membentuk yang namanya the coding rules, yaitu aturan interpretasi yang mempengaruhi bagaimana cara kita menafsirkan emosi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang pengaruh budaya dengan emosi.
Nah, sekarang kita akan melihat emosi dalam budaya di Indonesia. Nah, budaya yang pertama ialah budaya Jawa yang kita sering lihat itu menjunjung tinggi tepah selira atau tenggang rasa dan rukun harmoni, cenderung mengendalikan diri dalam mengekspresikan emosi negatif dan seringkali lebih lewat diam atau bahasa yang halus. Nah, beda sekali dengan budaya Batak yang lebih terbuka, lugas, dan berenergik. Ekspresi kegembiraan, kemarahan, atau kekecewaan pun sering diungkapkan secara langsung dan itu dianggap sebagai tanda kejujuran. Nah, di budaya Minangkabau itu unik, yang kental dengan budaya basa-basi. Kemudian juga emosi negatif itu sering kali disampaikan secara tidak langsung, tapi melalui sindiran atau peribahasa seperti pepatah petitih untuk menjaga hubungan dan kehormatan. Nah, di budaya Bali sendiri, emosi itu sering ditampilkan melalui simbol dari budaya itu sendiri maupun dalam ritual. Contohnya dalam menghadapi kematian atau yang sering disebut ngaben, kesedihan diekspresikan sebagai prosesi spiritual menuju kesucian atau penyucian. Nah, itu adalah beberapa emosi dalam budaya Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya, budaya dan emosi merupakan dua aspek yang saling terkaitan erat di mana dia membentuk cara manusia merasakan, mengekspresikan, dan memahami perasaan. Jadi, perbedaan dari emosi itu dan juga budaya melahirkan variasi dalam interaksi, durasi, dan membentuk ekspresi emosi. Seperti yang tadi sudah dicontohkan dari Jawa, Batak, Minangkabau, dan Bali. Pemahaman di atas kaitan ini sangatlah penting dalam komunikasi antar budaya dan praktek dalam bimbingan konseling lintas budaya.